larangan Nabi SAW kepada seluruh umatnya tidak terkecuali untuk meminta-minta. Jadi nggak boleh minta-minta. Mengemis ya. Sementara punya kemampuan. Tapi kalau sudah tidak punya, itu lain. Dan sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, bagaimana ada keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan seorang muslim untuk meminta. Dibolehkan dia meminta di keadaan-keadaan tertentu gitu ya. Seperti misalnya dia terlilit utang ya, kemudian keadaan dia punya tanggungan, anak dan istri yang belum makan pada hari itu ya, sama sekali nggak punya dan bisa saja mereka mati kelaparan, maka dia terpaksa minta ya. Maka itu keadaan tertentu, mendesak, terputus jalan, dia lagi musafir dan kehabisan bekal untuk pulang lagi ke kampungnya misalnya. Maka ini teman-teman sekalian ya, memberikan gambaran kepada kita tentang masalah pentingnya atau bolehnya dia untuk meminta gitu ya. Baik, tapi kalau dalam keadaan orang itu masih mampu bekerja, ya sudah kita jelaskan juga di bab-bab sebelumnya, bagaimana gambarannya kalau dia cukup untuk memiliki makan seharian, tidak boleh lagi dia minta. Bahkan ada pendapat sebagian ulama mengatakan kalau dia punya, ya, untuk cukup makan siangnya, maka tidak boleh dia minta, gitu kan? Kecuali nanti malam tiba dia kelaparan, dia nggak punya, baru dia boleh minta. Atau dia punya untuk makan malam, dia nggak boleh minta, karena dia sudah punya kemampuan untuk makan. Apalagi memang kebutuhan makan kita sudah kita tahu porsinya, 1 piring nasi cukup, gitu kan? Tidak perlu berlebihan, yang penting kita tidak kelaparan, gitu kan? Terpenuhi kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bab ke-6, masalah ancaman menerima pemberian tanpa kerelaan hati si pemberi. Artinya, bisa bermakna tidak boleh kita memaksa orang agar dia membantu kita atau memberi kita, ya. Dan di sini ada ancamannya secara khusus. Kalau si pemberi itu terpaksa, ya, karena dia didesak terus atau dipermalukan di depan umum, tanda kutip di sini ya, maksudnya seakan-akan, oh kalau kau nggak mau beri berarti kau pelit nih. Akhirnya terpaksa dia memberi, maka ini ada ancaman bagi si peminta tadi. Hadis pertama dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan urutan 839 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna hadzal mala khudratun hulwah, man a'tainahu minha syai'an bi tibi nafsin minna wa husni tu'matin minhu min ghairi syarah nafsin burika lahu fi." وَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَّا وَحُسْنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ وَشَرَحِ نَفْسٍ كَانَ غَيْرَ مُبَارَكٍ لَهُ فِيهِ. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Al-Bazzar. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sungguhnya harta ini adalah hijau lagi manis. Semua pendapatan itu harta hijau, artinya nyaman, segar untuk dilihat, dan juga manis. Semua orang suka. Barang siapa yang kami berikan kepadanya sesuatu darinya dengan kerelaan hati dari kami, ya, dan penerimaan yang baik darinya tanpa ambisi jiwa, maka dia diberkahi padanya. Ya. Barang siapa yang kami berikan kepadanya sesuatu darinya tanpa kerelaan hati dari kami, dan tanpa penerimaan yang baik darinya, dan ambisi jiwa, maka dia tidak diberkahi padanya. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali. Ya. Ini salah satu akhlak Islam, budi pekerti dalam Islam. Bagaimana seseorang itu tidak membuka pintu-pintu mengemis, bagaimana sudah banyak riwayat yang kita bacakan pada bab-bab yang lalu, tentang masalah tidak bolehnya orang itu mengemis, bahkan kalau dia mengemis sementara dia punya kemampuan, ya, maka itu seperti dia sedang membawa pulang, ya, bagian daripada api neraka, ya. Dan cukup banyak hadis yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian teman-teman sekalian, juga ada anjuran agar seseorang itu dermawan, ya, dia berbagi, memberi dengan kerelaan hatinya, ya.
Selain memang peminta pun tidak boleh dia memaksa ya. Juga pemberi usahakan agar dia ridho, dia rela memberikan supaya dia mendapatkan pahala dan saudaranya juga mendapatkan manfaat dari harta yang sudah dia terima. Ini kurang lebih makna globalnya hadis. Kita coba ambil mutiara-mutiara hadis. Mutiara yang pertama, adanya anjuran dalam Islam agar kita memiliki pendapatan, ya, memiliki harta, tapi tentu sumbernya halal. Sumbernya halal. Kalau halal dibolehkan, ya. Sebanyak apapun harta Anda kumpulkan, tidak ada batasan dalam Islam. Anda boleh menjadi orang terkaya di muka bumi ini. Dan dinukil beberapa orang sahabat, mereka kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Rabi, Sa'ad bin Ubadah, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka terkenal dengan kekayaannya baik di masa hidupnya ataupun setelah mereka meninggal yang mereka tinggalkan sebagai warisan. Ya. Itu dibolehkan dalam Islam. Jadi tidak ada batasan. Yang penting syaratnya halal. Bahkan ini bagian daripada hal yang dianjurkan dalam Islam. Agar kita tidak bergantung pada orang. Ya, dengan adanya harta, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan agama yang bisa kita raih pahalanya. Gitu. Contoh misal, kalau saya mau sholat di masjid dekat rumah, kemudian sholatlah saya misalnya, ya, saya dapat pahala. Kalau saya ingin mendapatkan ekstra pahala, bisa. Bagaimana caranya? Saya coba mengajak siapa yang saya kenal, tetangga kah, kerabat kah, atau mungkin ada tamu di rumah, untuk sama-sama ke masjid. Di saat dia ikut ke masjid, maka saya akan mendapatkan, selain pahala sholat saya, pahala dia juga karena saya mengajaknya. Nah, ada orang, teman-teman sekalian, mungkin tidak hadir di masjid itu. Tapi dia bukan cuma meraih pahala saya dan pahala teman yang saya ajak tadi. Tapi dia akan meraih pahala imam, pahala muadzin, pahala semua orang yang sholat. Bahkan berjalan ya, selama bangunan masjid itu ada. Siapa mereka? Orang-orang yang menyumbang dengan hartanya. Mereka menyumbang dengan hartanya sehingga akhirnya terbangunlah masjid tersebut. Baik di masa hidupnya dia panen pahala ataupun setelah dia meninggal. Nah, di sini penggunaan harta tepat pada tempatnya. Makanya kata Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sesungguhnya sebaik-baik harta yang salih itu maksudnya yang jumlahnya banyak, kualitasnya, ya, sumbernya benar gitu, halal ya. Itu sangat bagus ya di tangan orang yang salih. Karena dia tahu meletakkan pada tempat-tempat yang tepat gitu ya. Membiayai para penuntut ilmu, para ulama, ya, membantu para janda, anak yatim, ya, menyebarkan agama, berjihad dan segala macam ibadah-ibadah yang sudah dianjurkan di dalam agama Islam. Jadi memang ada anjuran dalam Islam untuk itu. Ya. Jadi bukan berarti orang miskin itu tidak benar dalam Islam. Tidak, mungkin ada orang keadaannya Allah uji dengan seperti itu. Tapi umumnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bekerja. Kita punya pendapatan sendiri sehingga kita mulia, ya, mulia. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mencintai dari seorang hamba yang memakan dari hasil keringatnya sendiri, hasil keringatnya. Dan ketahuilah Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Jadi ini ada anjuran dalam Islam. Dan sudah berulang kali kami mengingatkan dan membacakan tulisan dari seorang syekh ya di Saudi. Dan tulisannya cukup menyebar ya, yaitu Abdurrahman bin Ali Al-Askar hafizahullah. Beliau ada satu tulisan yang menarik, al-amal ya ibadallah, artinya bekerja, produktif, kreatif, wahai hamba-hamba Allah, gitu ya. Dan beliau mengangkat banyak sekali ya dalil-dalil tentang motivasi masalah ini. Di antara perkataannya yang unik adalah dia mengatakan, faqad hassal Islam, sesungguhnya agama Islam itu telah memotivasi al-mar'u, ya, setiap individu, ala jam'i ma yaqutu bihi ahlihi wa iyalihi minal malil halal, ya, agar dia mengumpulkan harta yang cukup untuk membiayai keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, ya, dari harta-harta halal. Qala sallallahu alaihi wasallam di Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW telah bersabda kepada sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka intadar warathataka agniya'a khairun laka antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Ketahuilah engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi mereka kaya, punya pendapatan, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi mereka miskin dan mereka mengemis pada orang-orang atau bergantung pada orang-orang. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya.
Begitu juga beliau mengatakan wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutuh. Sungguh sangat berat hukuman dan beban dosa yang besar bagi orang yang membengkalikan ya siapa yang telah wajib dia nafkahi. Artinya ada motivasi untuk bekerja di situ ya. Lalu beliau mengatakan, ja'al Islam hathan al-insan ala talab hazal mal bit-tariq al-masyru'. Islam telah datang memotivasi manusia ya untuk mencari pendapatan harta ini dengan cara yang telah dibolehkan untuk disyariatkan. Fahatha 'alal jiddi wal 'amal, dan Islam juga motivasi agar selalu kerja keras ya dan serius. Wa hadzara minal batalati wal kasal, dan Islam menolak ya pengangguran dan sifat malas. Wa fathis subul fi wajhi mubtagir rizqil halal wal malid tayyib, dan Islam juga membuka banyak sekali jalan bagi orang-orang yang mau mencari rezeki halal dan juga harta-harta yang baik. Ya, maksudnya mungkin yang melimpah, yang mencukupi kebutuhan buat diri kita dan juga keluarga. Lalu beliau mengangkat ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 32 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakan hai Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah ya keluarkan untuk hamba-hambanya dari hal-hal yang baik sebagai rezeki. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan itu Allah siapkan secara khusus bagi hamba-hambanya yang beriman di dunia maupun juga di akhirat nanti, cuma di akhirat khusus untuk mereka saja. Kemudian juga dalam surah Al-Mulk ayat 15, dalil yang selanjutnya beliau angkat, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar untuk kalian, maka bersebarlah, jalanlah di muka bumi itu dan makanlah dari rezeki ya, yang sudah Allah siapkan, dan ketahuilah karena akan dikembalikan kepada Allah. Jadi motivasinya sangat banyak ya, menjelaskan tentang masalah anjuran untuk mencari rezeki, ya, menikmatinya gitu. Kemudian juga beliau mengangkat surah Al-Jum'ah. Ya, hari ini kita hari Jumat. Di ayat 10-nya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya kalau kalian sudah selesai mengerjakan sholat, maka menyebarlah di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari dari karunia Allah. Dan ikutilah itu dengan banyak berzikir kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Lalu beliau mengatakan, farattabal falah ala talabi rizqil halal. Allah telah menggantungkan keberuntungan itu dengan mencari rezeki yang halal. Wa ada'u wajibit ta'at wa ala dzikrihi jalla wa ala. Dan juga dengan menjalankan kewajiban-kewajiban serta selalu berzikir kepadanya, ya, maksudnya kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Kama anna al-amal wal mihna wa irtibatul insan, dan begitu pula pekerjaan dan profesi serta terikatnya seseorang itu pada pekerjaannya, min akhlaqi anbiya'illahi wa rusuli, bagian daripada akhlaknya para nabi-nabi dan rasul. Faqad thabata anna Rasulullah SAW qala, karena telah diriwayatkan Nabi SAW telah bersabda, ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Ketahuilah bahwasanya tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang lebih baik daripada hasil tangannya sendiri, dan Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Warawa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan juga dari Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahuilah bahwasanya Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Ya. Waruya anna Idris alaihissalam kana khayyatan yatasaddaqa bi fadli kasbih, dan juga diriwayatkan bahwasanya Idris alaihissalam adalah seorang penjahit yang dia hidup dari hasil jahitannya itu. Wa kana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabi' wa yashtari. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertransaksi jual beli, ya. Wa yarhan, dan juga menggadaikan. Wa yata'amal bi jami'i ta'amulatil maliyah, dan beliau pun berinteraksi dengan semua jenis-jenis transaksi uang, ya.
Wa qala yawman li ashabihi, dan beliau pernah satu hari bersabda kepada para sahabatnya, li an ya'khudha ahadukum abhulah, bila seseorang dari kalian mengambil potongan tali, thumma ya'til jabal, kemudian dia mendatangi gunung, thumma ya'ti bihizmatin min hatab, kemudian dia mengumpulkan kayu-kayu kering, kayu bakar, fayabi'uha fayastagni bithamaniha, kemudian dia menjual lalu dia hidup dari hasil penjualan itu. Khairun lahu min an yas'alan nas, lebih baik daripada dia mengemis pada manusia, a'tuhu au mana'u, dia diberikan atau dia ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Wa sahabatuhu ridwanullahi alaihim, begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim, imtahanul mihan, mereka berprofesi, ya, wa ba'u washtaru, mereka transaksi jual beli, wa talabu rizq halal, wa talabu rizq halal, dan mereka mencari rezeki halal. Qala Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib berkata, seorang tabi'in, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasjaruna fi bahri Rum. Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi SAW berbisnis, ya, berdagang sampai ke lautan Romawi. Ya. Wa yaqulu Umar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul mihna fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnata. Ya. Artinya, tekuni profesi itu. Tekuni profesi itu. Ya. Karena artinya punya keterampilan. Ya. Karena sesungguhnya bisa saja seorang dari kalian membutuhkan, ya, membutuhkan profesi atau keterampilannya itu. Baik, kita lanjutkan tadi terakhir statement Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan ta'allamul mihna, tekunilah profesi itu, ya, sebuah profesi apapun sifatnya yang bisa mendatangkan maslahat income, ya. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnata. Karena sesungguhnya setiap orang yang terkalian mungkin akan membutuhkan profesinya itu. Dia akan membutuhkan profesinya itu. Wa kana Abu Darda la yuqidun nara tahta kidrihi hatta tadma aynah. Abu Darda itu masak sampai asapnya itu, ya, membuat matanya mengeluarkan air mata. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjaru Quraisy hatta dakhala fil imara. Sesungguhnya Abu Bakar adalah pedagang paling ulungnya Quraisy sampai dia masuk ke dalam pemerintahan. Jadi setelah menjadi khalifah baru beliau fokus mengerjakan amanah yang sedang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau. Jadi banyak sekali kita lihat motivasi-motivasi dalam Islam, ya, selain daripada ini pun cukup banyak yang motivasi yang semuanya berisikan agar setiap muslim itu selalu punya pendapatan dan produktif, kreatif, agar mereka bisa, ya, menghidupi diri mereka, keluarga mereka, dan juga bisa meraih banyak sumber-sumber pahala dalam ibadah melalui harta tersebut. Baik, kemudian faedah yang kedua dari hadis atau mutiara yang kedua yang bisa kita ambil adalah pentingnya seseorang itu, kalaupun dia diberikan sesuatu, itu harusnya wajib dalam kondisi pemberinya itu ridho. Dan ini yang menjadi saksi bahasan daripada judul kita. Yang daripada potongan Nabi SAW, man a'tainahu minha syai'an bi tibi nafsin minna, siapapun yang kami berikan, ya, sesuatu dari keleraan hati kami, karena memang maksudnya kami umat Islam ini pada saat memberi dengan memang rela memberikannya, wa husni tu'matin minhu, dan juga penerimaan yang baik dari dia. Ya, walaupun kecil di mata dia, penerima itu mengatakan, oh ya terima kasih, dia pun menilai, ya, pemberian tersebut, ya, min ghairi syarahin nafs, ya, dan tanpa ada ambisi jiwa, gitu kan, maksudnya masih mau tamak lebih daripada apa yang telah diberikan, burika lahu fi, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Jadi kalau seandainya seseorang itu memberi dengan ikhlas, dia dapat pahala. Yang menerima pun pada saat misalnya dia menerima sebuah pemberian dari seseorang, maka dan dia tidak ambisi secara kejiwaan, ingin minta lebih, cukup dengan apa yang diberikan dengan berterima kasih, maka akan diberkahi. Maknanya akan menjadi sesuatu yang mencukupi untuk si penerima tadi. Sebaliknya, kata Nabi SAW, وَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ تِيبِ نَفْسٍ مِنَّا, siapapun yang kami berikan tanpa keridhaan dari diri kami, si pemberi. وَحُسْنِ تُعْمَةٍ مِنْهُ, dan juga penerimaan yang baik dari dia,
Dia pun ya kami sudah nggak enak, dia pun juga tidak enak menerimanya. Wa syarahi nafs, dan ambisi jiwa, kana ghaira mubarakin lahu fi, maka tidak ada keberkahan bagi dia. Ya, jadi kita bisa tambahkan mutiara yang ketiga, yaitu tentang masalah keberkahan. Keberkahan Allah SWT akan berikan kepada orang yang ikhlas dalam memberi, juga orang yang ridho menerima pemberian tanpa ada ambisi jiwa berharap lebih daripada apa yang telah diberikan. Maka ini akan mendapatkan keberkahan. Makna keberkahan tentu akan mencukupi kebutuhan dia. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke hadis kedua. Hadis kedua dengan sanad sahih, ya. Urutan 840 dari awal belajar berbunyi dari Muawiyah, ya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Dia dan ayahnya dua-duanya sahabat. Bisa kita katakan radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tulhifu fil mas'alah. Wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhrija lahu mas'alatahu minni syai'an wa ana lahu karih. Fayubaraka lahu fima a'taitu." Hadis ini riwayat Muslim, An-Nasa'i, ya, dan Al-Hakim. Dan dia berkata sahih sesuai dengan syarat keduanya. Maksudnya syaratnya Muslim dan An-Nasa'i. Artinya, janganlah terus-menerus memaksa dalam meminta, kata Nabi SAW. Demi Allah, tidak akan pernah ada seseorang dari kalian meminta sesuatu kepadaku, lalu permintaannya itu menghasilkan sesuatu dariku, sedangkan aku membenci memberinya, lalu Allah memberkahi apa yang aku berikan untuknya. Dalam riwayat Imam Muslim, lafadznya berbunyi, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ini tentu maksudnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innama ana khazin, faman a'taituhu min tibin an, saya ulangi, innama ana khazin, faman a'taituhu an tibi nafsin, fayubaraka lahu fi. وَمَنْ أَعْتَيْتُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَحِ نَفْسٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. Aku hanyalah seseorang yang ditugaskan menjaga harta. Barang siapa yang aku memberinya dengan kerelaan hati, maka dia diberkahi padanya. Dan barang siapa yang aku memberinya karena dia meminta dan ambisi jiwa, maka dia seperti orang yang makan namun tidak akan pernah kenyang. Hadits ini atau dua buah riwayat ini di nomor 2 dalam bab kita memberikan penjelasan kepada kita. Penjelasan yang umum tentunya, ya, dan faedah yang sangat besar tentunya. Secara umum kita jelaskan dulu, nanti kita akan ambil mutiaranya. Tentang masalah bagaimana Nabi SAW menjelaskan kedudukan beliau sebagai seorang khazin. Artinya Allah memberikan amanah harta-harta ya kepada beliau, lalu beliau memberikan kepada umatnya. Ya, beliau melihat mana yang lebih membutuhkan, gitu kan. Dan beliau menyatakan kepada para sahabat, walaupun ada harta Allah amanahkan kepada aku, tapi ingat, jangan pernah membuka pintu mengemis. Jangan terus-menerus meminta. Karena terus-menerus meminta ini bisa membuat orang yang dimintai merasa nggak enak dan terpaksa memberi. Ya. Akhirnya membuat apa yang kita terima itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan di sini ada potongan sabda Nabi SAW, maka dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Ini bisa menjadi ini adalah bentuk hukumannya, ya. Atau memang dia akan terus membuka pintu minta-minta dalam hidupnya karena memang dia ya memintanya secara terpaksa atau memaksa dan terus-menerus. Ini makna globalnya. Baik, kita ambil ya pelajaran atau dari hadis yang pertama. Larangan Nabi SAW kepada seluruh umatnya tidak terkecuali untuk meminta-minta. Jadi nggak boleh minta-minta. Mengemis ya. Sementara punya kemampuan. Tapi kalau sudah tidak punya, itu lain. Dan sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, bagaimana ada keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan seorang muslim untuk meminta. Dibolehkan dia meminta di keadaan-keadaan tertentu gitu ya. Seperti misalnya dia terlilit utang ya. Kemudian keadaan dia punya tanggungan, anak dan istri yang belum makan pada hari itu, ya, sama sekali nggak punya dan bisa saja mereka mati kelaparan, maka dia terpaksa minta. Ya. Maka itu keadaan tertentu, mendesak, terputus jalan,
dia lagi musafir dan kehabisan bekal untuk pulang lagi ke kampungnya misalnya. Maka ini teman-teman sekalian ya memberikan gambaran kepada kita tentang masalah pentingnya atau bolehnya dia untuk meminta gitu. Ya. Baik, tapi kalau dalam keadaan orang itu masih mampu bekerja, ya sudah kita jelaskan juga di bab-bab sebelumnya bagaimana gambarannya kalau dia cukup untuk memiliki makan seharian, tidak boleh lagi dia minta. Bahkan ada pendapat sebagian ulama mengatakan kalau dia punya ya untuk cukup makan siangnya, maka tidak boleh dia minta, gitu kan? Kecuali nanti malam tiba dia kelaparan, dia nggak punya, baru dia boleh minta. Atau dia punya untuk makan malam, dia nggak boleh minta, karena dia sudah punya kemampuan untuk makan. Apalagi memang kebutuhan makan kita sudah kita tahu porsinya, 1 piring nasi cukup, gitu kan? Tidak perlu berlebihan, yang penting kita tidak kelaparan, gitu kan? Terpenuhi kebutuhan kita. Jadi kita tidak boleh. Nabi SAW di sini melarang untuk terus-menerus meminta, ya, apalagi di sini memaksa, ya. Ada orang kadang-kadang gitu, maksa orang datang ke rumah orang minta, ya, atau dia bertamu lalu kemudian dia minta ini, minta itu. Jadi pulang itu seakan-akan membawa banyak sekali, ya, punya orang, hak orang lain yang dia ambil secara terpaksa, ya. Maksudnya di sini pemberinya terpaksa. Nah, ini yang dimaksudkan dalam larangan hadits ini. Baik, yang kedua, Nabi SAW mengatakan atau mengulangi lagi, mirip dengan hadis yang nomor 1 tadi, ini kan hadis nomor 2 ya, bahwasanya tidak ada keberkahan. Tidak akan ada keberkahan bagi orang yang meminta atau mengambil sesuatu tanpa keridhaan hati si pemberi. Ya. Oleh itu teman-teman sekalian, akan sangat banyak berkahnya kalau pemberian itu justru memang datang dari pemberi dan dia memang mau memberi itu. Bukan terpaksa. Dan kalau diberikan secara terpaksa, maka tidak ada keberkahan. Ya. Nah ini bisa kita ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah Nabi SAW di sini menyebutkan innama ana khazin, artinya saya adalah ditugaskan menjaga harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu harta zakat umat, sedekah-sedekah yang dikumpulkan lalu beliau akan membagikan gitu. Oleh karena itu beliau masih mengingatkan, dan ini yang diingatkan adalah orang-orang yang terus datang minta. Walaupun ini ada di tanganku, tetap saja kalian jangan terus-menerus meminta. Coba kalian berusaha. Toh juga orang-orang yang berhasil itu punya waktu sama, 24 jam sama. Bukan berarti mereka punya 25 jam atau 26 jam lebih, 1 atau 2 jam yang mereka bisa gunakan memang untuk meraih banyak pendapatan, tapi tidak waktunya sama dengan kita. Ya, sama juga punya otak, sama punya 2 mata, sama punya 2 kuping, punya 2 tangan, potensinya sama. Tinggal mau atau tidak kita ya bekerja dan akhirnya menghasilkan atau produktif agar kita bisa membiayai hidup kita tentunya. Baik, kita akan masuk teman-teman hadis ketiga dengan sanad sahih urutan 841 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la turhifu fil mas'alah fa innahu man yastakhriju minna biha syai'a lam yubarak lahu fi. Ya, kurang lebih mirip dengan makna-makna hadis sebelumnya. Hadis ini disebutkan oleh Abu Ya'la dan rawi-rawinya dijadikan hujjah, maksudnya bisa dijadikan sebagai rujukan dalam as-sahih. Terjemahannya, janganlah kalian, kata Nabi SAW, meminta terus-menerus, dalam kurung memaksa. Karena barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari kami, barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari kami, dengannya, maksudnya dengan cara memaksa tadi, maka dia tidak akan diberkahi padanya. Ya, sudah jelas. Jadi, kesimpulan daripada hadis-hadis ini, kalau ada orang yang sengaja minta-minta secara paksa, tidak akan berkah. Sebanyak apapun yang dia dapatkan, tidak akan pernah cukup bagi dia. Sebaliknya kalau ada orang diberikan karena memang dari hati sukarela dari pemberi dan dia pun menerimanya dengan berterima kasih, ya, maka akan diberkahi, artinya akan sangat mencukupi kebutuhan dia. Hadis keempat dengan sanad sahih masih di bab yang sama, urutan 842 dari awal belajar berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula ya'tini fayas'aluni fa'utihi fayantaliku wa ma yahmilu fi hudnihi illa an-nar. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya.
Artinya, sesungguhnya seseorang laki-laki datang kepadaku meminta, lalu aku memberinya, kemudian dia pergi. Dia tidaklah membawa di pangkuannya kecuali api neraka. Yang dimaksud di sini tentu dari hadits ini, makna globalnya, siapapun yang datang minta secara paksa, atau dia berbohong ya, tentang keadaannya lalu diberikan, maka sebenarnya dia sedang membawa di pangkuannya api neraka. Ya, jadi bukan nikmat yang sedang dia bawa itu. Apakah makanan, pakaian, atau minuman. Ini bukan nikmat, tapi malah siksaan yang akan datang kepada dia. Nah, oleh karena itu, masuk dalam makna hadits ini juga, maka kalian jangan terus-menerus meminta, kecuali dalam keadaan darurat, atau memang kalian diberikan. Karena keridhaan dari hati orang yang mau memberi. Pelajaran dari hadits ini yang bisa kita ambil, yang pertama adalah anjuran agar seorang muslim itu tidak meminta-minta, ya, apalagi memaksa dan dalam kondisi dia mampu. Kemudian yang kedua, adanya ancaman dengan api neraka bagi orang-orang yang meminta-minta sementara dia punya kemampuan. Baik, hadits kelima dalam bab kita ini, kita lanjutkan dengan sanad sahih, urutan 843 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu dhahaba, id atahu rajulun faqala ya Rasulullah a'tini. Fa'atahu thumma qala zidni fazadahu 3 marrat. ثم ولى مدبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني الرجل فيسألني فأعطيه ثم يسألني فأعطيه 3 مرات ثم يولي مدبرا وقد جعل في ثوبي نارا إذا انقلب إلى أهلي. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW membagi emas. Tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau dan berkata, ya Rasulullah, berilah aku. Maka beliau SAW memberinya. Kemudian orang itu berkata lagi, tambahkan lagi. Maka beliau SAW menambahnya. Sampai akhirnya terjadi ini 3 kali. Ya, dia terus minta ditambahkan. Kemudian orang yang minta-minta itu berpaling dan pergi. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang itu datang kepada aku meminta. Lalu aku memberinya. Kemudian dia meminta lagi, lalu aku memberinya. Sampai terjadi hal itu 3 kali. Kemudian dia berpaling dan pergi sementara telah dijadikan api di bajunya jika dia pulang kepada keluarganya. Ya, jadi hadits ini memberikan gambaran kepada kita pelajaran bagaimana sifat dermawannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Anda masih ingat di pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya ada beberapa hadis ya yang sudah kita bacakan tentang ancaman orang mengemis ya pada saat itu. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa Anda tetap memberi kepada orang-orang ini? Sementara Anda sudah tahu sebenarnya kalau mereka pulang mereka bawa ya api neraka. Karena mereka terus mengemis padahal sebenarnya mereka punya kemampuan. Kata Nabi SAW, karena Allah telah ya menolak, menghilangkan sifat pelit dariku. Dan juga Allah memerintahkan aku untuk memberi. Urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini luar biasa pelajarannya. Artinya, ini menjawab kalau ada sebagian di antara kita berkata, Ustaz, saya ini selalu sekali kedatangan orang atau sering kedatangan orang, baik kerabat atau orang lain, mereka selalu minta-minta. Dan sudah saya beri tetap aja minta. Apa yang harus saya lakukan? Saya tolak kan? Maka yang dicontohkan Nabi SAW tetap diberi. Tapi beliau ingatkan. Beliau mengatakan bahwasanya permintaan yang di luar daripada kebutuhan dia itu bisa menjadi api neraka buat dia. Apalagi kalau dia punya kemampuan ya. Karena ada sebagian orang subhanallah walaupun Allah sudah jadikan dia orang yang kaya atau berkecukupan, tetap saja punya sifat datang ke rumah temannya, datang ke rumah kerabatnya, main negosiasi, lihat perhiasan kristal bagus, lihat vas bunga bagus, lihat mungkin sendok atau piring yang bagus, masih tetap diminta untuk dia bawa pulang gitu. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan untuk membelinya. Dan ini bisa saja tentu pemilik rumah merasa berat memberikan karena memang dia membeli untuk kebutuhannya. Kenapa Anda minta gitu? Ya, nah, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan dari hadits ini. Ya, jadi sifat dermawan Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang-orang yang meminta, ya, sementara dia punya kemampuan diancam dengan api neraka ya, atau dia selalu tamak, ambisi jiwanya terlalu besar, ya, sehingga akhirnya dia, ya, membawa api neraka karena dia minta terus dengan ketamakannya, bukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak punya kemuliaan jiwa. Hadis selanjutnya dalam bab ini, dan ini hadis terakhir
Ya, kita tutup dengan ini di bab ke-6 ini. Hadis ke-6 dengan sanad sahih. Udah 844 dari awal belajar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ra'aitu fulanan yashkur yadhkuru annaka ataitahu dinaraini." Faqala Rasulullah SAW, "Lakinna fulanan qad ataitu ma baina al-ashrati ila al-mi'ati, fama syakar. Wa ma yaqulu inna ahadakum la yakhruju min 'indi bihajatihi muta'abbitaha. Wa ma hiya illa an-nar." Qala qultu ya Rasulullah, "Lima tu'tihim?" Qala, "Ya'bawna illa an yas'aluni wa ya'ballahu liyal bukhla." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran. Atau saya baca terjemahannya dulu. Bahwasanya Umar bin Khattab berkata, ya, ada seseorang datang, atau dia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah," ini Umar bin Khattab yang berkata, "aku melihat fulan berterima kasih." Bersyukur maknanya berterima kasih. Ya. Dia menyebutkan bahwasanya engkau telah memberinya 2 dinar. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Akan tetapi aku telah memberi fulan yang lain antara 10 sampai 100 dinar, tapi dia tidak bersyukur atau tidak berterima kasih, dan dia tidak mengatakannya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian membawa keluar hajatnya dari sisiku dengan mengempitnya di ketiaknya, padahal ia tidak lain hanyalah api neraka." Lalu dia berkata, "Aku bertanya ya Rasulullah, mengapa?" Maksudnya Umar lalu bertanya, "Lalu mengapa engkau memberi mereka?" Nabi SAW menjawab, "Mereka tidak mau apapun kecuali meminta kepadaku, sedangkan Allah menolak aku bersikap kikir." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi hadis ini, hadis terakhir dalam bab nomor 6 ini, masalah ya, ancaman ya, menerima pemberian tanpa kerelaan hati si pemberi, memberikan gambaran kepada kita ya, bahwasanya meminta-minta tanpa keridhaan pemilik yang memberi itu, maka pertama akan hilang berkah sebagaimana hadis sebelumnya, dan yang kedua adalah dia termasuk api neraka, artinya siksaan bagi dia itu. Ya, dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa dia minta sementara dia punya kemampuan. Yang subhanallah, orang yang membuka pintu pengemis ini minta-minta, maka dalam 2 keadaan. Dia diberi, tapi tetap dia punya kehinaan dalam dirinya, ya. Karena memang di saat misalnya dia tidak mampu, dia minta. Diberilah dia. Satu waktu dia menjadi orang mampu dan mungkin dia akan selevel dengan orang yang ya pernah memberi dia, maka di situ dia tetap malu pada saat ketemu. Oh, orang ini dulu pernah membantu saya. Atau orang yang memberinya mengatakan, "Oh, si fulan sudah kaya sekarang. Dulu saya pernah bantu." Ya. Kalau dia ditolak, maka lebih luar biasa. Ada 2 penghinaan dirinya di situ. Ada 2 penghinaan dirinya. Jadi yang pertama itu adalah penghinaan meminta, mengemis, dan yang kedua penolakan. Ya. Lalu untuk apa mengemis seperti ini? Oleh karena itu Nabi SAW membatasi sekali. Orang yang mengemis itu betul-betul orang yang terlilit utang atau betul-betul punya hajat yang dia harus penuhi kebutuhan dia. Kalau dia tidak minta, dia mati kelaparan misalnya. Ya. Atau seseorang yang punya tanggungan, istri anaknya juga butuh belum makan. Dan sekali lagi batasannya adalah kebutuhan 1 hari itu. Kalau 1 hari itu ada, bahkan sebagian pendapat mengatakan 1 kali makan saja dalam beberapa riwayat disebutkan. Makan siang ada, maka tidak boleh dia minta. Ya, sampai malam betul-betul dia sudah tidak punya, baru kemudian dia buka pintu permintaan. Nah, ini menandakan luar biasa. Islam datang melarang seseorang muslim untuk mengemis. Tidak boleh mengemis. Tidak boleh minta-minta, kecuali dalam keadaan darurat. Dan kapan dia meminta-minta, dia kena hadis yang lain, atau ancaman dalam hadis yang lain. Siapa yang membuka pintu minta-minta, atau tidak ada seseorang yang membuka pintu minta-minta, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Ya, kemiskinan ini. Ya. Dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Oleh karena itu, seorang muslim harus lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, pelajaran yang pertama dari hadis, ya, keutamaan orang yang bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih pada manusia yang telah membantunya.
Dan ini kalau bersyukur kepada Allah disebutkan dalam surah Ibrahim, ayat yang masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti saya akan tambah. Wala in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Juga itu tadi berterima kasih pada Allah. Kalau berterima kasih pada manusia adalah sabda Nabi SAW. Man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih pada Allah, gitu ya. Jadi kita disuruh berterima kasih memang pada orang yang telah berbuat baik pada kita. Ingat selalu statement Umar radhiyallahu anhu yang luar biasa. Beliau mengatakan, aku akan terus mengenang dan berterima kasih pada satu orang yang mengingatkan tentang satu kekuranganku. Jadi jangankan diberikan satu kebutuhan. Kalau ada satu kekurangan aja nih, ya, yang mungkin dengan saya diingatkan, akhirnya saya tidak lagi terjerumus dalam kekurangan atau kesalahan tersebut, ya, maka saya akan mengenang seumur hidup saya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, aku akan siap mengabdi pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Ya, apalagi kalau sampai memberikan nasihat-nasihat yang sangat banyak untuk mengubah hidup kita. Berapa banyak orang yang tidak tahu berterima kasih, mereka tidak pernah mau menilai kebaikan-kebaikan orang. Bahkan dilupakan begitu saja. Dulu saat butuh, datang. Ya, minta nasihat, jangan maju. Begitu dia punya kedudukan, melupakan. Nah, ini orang yang tidak berterima kasih pada manusia. Ya, kita harus berterima kasih pada semua orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Bermula dari kedua orang tua kita, kemudian siapapun dari kerabat-kerabat kita atau saudara-saudara kita, kemudian ke guru-guru kita, ya, yang telah mengajarkan kepada kita banyak hal, juga kepada sahabat-sahabat atau orang-orang di sekitar kita yang terus-menerus tidak pernah bosan tentunya untuk memberikan masukan-masukan positif kepada kita. Baik, kemudian pelajaran yang keluar dari hadis, ya, selain daripada anjuran untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih pada manusia, yaitu ancaman bagi orang-orang yang justru tidak berterima kasih, sebaliknya. Ya. Karena Nabi SAW di sini merespon positif pada saat Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ada orang yang terus berterima kasih, bahkan menyebut-nyebut kebaikan Anda, karena Anda berikan 2 dirham. Nabi SAW tidak tanggapin itu, karena ini bagus ini. Tapi Nabi tanggapin yang lain. Kata Nabi SAW, tapi ada orang lain, hai Umar, datang, saya kasih dia 10, bahkan sampai 100 dinar, tapi dia tidak berterima kasih. Dan orang seperti ini, sama seperti dia keluar, ya, dari tempat saya, tapi dia menghimpit atau mengepit, ya, di ketiaknya. Ini ibaratnya zaman dulu kan orang tidak semua punya baju berkantong, ya. Maka biasanya diimpit di ketiaknya untuk membawa barang itu, ya. Maka Nabi SAW berikan isyarat itu, kemudian dia tidak menghimpit kecuali api neraka, gitu. Jadi ini ada ancaman bagi orang justru yang tidak bersyukur ataupun di sini, ya, meminta, ya, sementara dia tidak tahu menilai pemberian tersebut. Ya, oleh karena itu sangat baik teman-teman, walaupun pemberian itu sederhana. Misalnya orang tua pada anak selalu mengatakan terima kasih ayah, terima kasih ibu, selalu ucapkan jazakallahu khairan ayah, jazakillahu khairan ibu misalnya. Ya, begitu juga dengan istri pada suaminya, suami pada istrinya, sahabat pada sahabatnya, selalu saling berterima kasih satu sama yang lain, sehingga akhirnya, ya, hiduplah suasana saling menilai kebaikan, dan akhirnya kita masuk dalam kategori orang yang bersyukur kepada Allah SWT, yang tentu akan mendapatkan tambahan nikmat dari Sang Pencipta Allah. Baik teman-teman sekalian, ini adalah bab yang ke-6 dengan 6 buah hadis, ya, dan kita akan masuk ke depan insyaallah. Bab ke-7 masih kitab sedekah, anjuran menerima pemberian yang datang kepadanya tanpa meminta dan sangat menginginkan, lebih-lebih jika dia memerlukan, dan larangan menolaknya sekalipun dia tidak memerlukannya. Jadi di bab nanti itu adalah anjuran kalau kita sudah dikasih kita terima, dan jangan tolak itu. Terima saja, nanti kita bisa berikan kepada orang lain kalau misalnya memang kita tidak memerlukannya. Tapi ada anjuran untuk menerimanya. Ini ada bab sendiri, kita akan bahas pada bab ke-7 insyaallah. Baik teman-teman sekalian, mungkin sampai sini dulu bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan juga menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.